bukit mas. Jadi saya sempat dibilang orang gemblung sama masyarakat sini, katanya apa ya, lah bukit kok dibangun kayak kae, jadi kata orang sini bilang. Nah buktinya alhamdulillah ini bisa seperti ini mas. Ini sampai atas. Ini kita di sini nih, nanti kita di atas. Ini di bawah ini kan masih area kosong ya mas. Ini rencananya nanti umbaran sapi mas. Jadi orang lagi makan, lesehan bisa tidur di sini bisa mas. Cuma nanti kamar mandinya di luar. Tapi kalau umpamanya di homestaynya nanti kamar mandi dan lain-lain di dalam. Ini nanti sambil melihat sapi-sapi diumbar mas. Nah ini yang udah hampir, yang udah selesai, cuman lampunya aja yang belum di ini mas. Wah mantap, estetik ya. Tetap loh, karena juga yang apa itu foto-foto yang ada Instagram itu ya. Yang mau dinyali juga bisa. Yang homestay juga ada di ujung sana mas, itu homestay. Ini masih naik lagi ya mas? Naik lagi, masih ke sana lagi mas. Jadi tanah kita sampai bukit ujung sana. Masih 5 hektar ke sana ya. Kita teruskan review sampai pagi nih mas. Apalagi kalau sampai pucuk ini ya. Kalau kita ikutin ke sana mas masih. Review teraneh ini tengah malam ini. Atau ada pernah makan pisang geni ya mas. Ini kondisinya seperti ini mas. Jadi kalau malam itu adem. Mantap ya. Gimana mas? Nah insya Allah besok ada terabas dari sini mas. Terabas itu motor trail. Trennya di mana mas? Sini. Nanti di sini nih. Oh, jadi nanti pembukaannya di sini, dibuka di sini. Nanti ada orjen tunggalnya juga. Nanti ya bermain mereka 17 kilo ya mas Eka ya sekitarnya ya. 17,5 kilo mereka muter, nanti akan balik lagi ke sini. Nanti ya nanti ada mainan trek bareng tanjakan berhadiah bahasanya itu. Di sini juga bang? Di sini. Oh ya sip nih. Jadi memang ke Hermawan ini yang. Iya. Mas Hermawan juga makanya nurunkan armadanya itu. Iya. KTM. Sayangnya Wariso nggak diajak ya. tambah seru nih kalau diajak ketemu abu-abu ini. Ya inilah mas review kita kan sampai apa di tengah malam ini. Review teraneh ini. Malam. Review teraneh. Nah, ini yang terakhir bro. Ini siap. Sangat mewah dan megah ya. Iya mas. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang tanya ini. Ini Kita ngobrolnya di sana mas ya. Kita ngobrolnya di sana mas ya. Anggaran berapa? Iya sebagian mas. Bagian, jadi kita ngikutin di sini dulu mas sambil lihat apa nanti pertanyaan yang lain akan saya jawab santai mas di sini. Siap, monggo mas. Ini berarti keliling-keliling cukup sampai di sini dulu mas Rewan. Ngosan mas. Bisa kalau mau keliling nanti ke tempat restonya, tapi kan tadi mungkin bisa jadi ini kan, jadi ininya lah bisa. Kalau untuk apa banyak hal yang harus dijelasin mas. Kalau umpamanya saya keliling mas, saya sendiri wis bengek. jadi intinya apa ya, sekitarnya dulu aja mas ya. Mungkin secara global udah saya jelasin gimana. Pertanyaan tadi tuh yang baru disampaikan teman saya tadi. Sebenarnya saya ingin jawab di nominal ini. Yang pertama saya takut
dianggap walah Mas. Untuk nominal pembangunan ini ya saya bingung kalau saya bilang saya nggak punya duit untuk membangun ini, tahu-tahu nanti ya ada duit untuk membangun itu. Kalau orang secara yang dia memahami pasti dia paham. Yang dikhawatirkan ngedebus katanya, masa orang nyekel duit bisa membangun gitu loh. Nah, karena kan saya bilang tadi itu Mas, saya itu hidup dengan keyakinan. Saya tidak pernah menghina, saya tidak berani menghina Tuhan. Jadi saya yakin, saya jalan, bismillah, Tuhan akan kasih peluang. Ini begitu. Yang penting ya apa ya Mas? Kalau saya ngumpulin duit 4M, 3M, 5M, 1M sampai berapa M itu, lah entah kapan tahu saya bisa ngumpulin duit segitu. Tapi karena keyakinannya saya, wis bismillah aku bangun. Alhamdulillah ada teman-teman yang respect. Udah lanjutkan, ada yang teman-teman bantu, lanjutkan. Tapi bukan berarti mereka investor. Dalam arti kata mereka membantu untuk saat itu. Di saat nanti saya ada akan saya kembalikan gitu loh misalnya. Jadi nggak semata-mata mereka udah aku investasi segini, investasi nggak, mutlak ini investasi Tuhan. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati-hati kita, hati-hati teman-teman yang lain untuk membantu saya Mas dalam pembangunan ini. Ya kalau secara nominalnya monggo lah teman-teman yang bisa untuk menerka-nerka sendirilah dengan gambar atau video yang tadi mungkin sudah dijelaskan. Mungkin kalau kandang sapi ya sekelas Sawu Jajar lah. Bisa kira-kira sendiri ya Bos ya. Saya bukan apa-apanya Mas lah, beliau itu ya udah kelasnya jauh di atas saya Mas. Maksudnya kalau saya itu hanya apa ya Mas, hanya wong apa ya namanya itu, wong ngecek-ngecek menang nasib gitu loh. Ya, bukan merendah. Jadi ada peribahasa gini Mas. Wah, merendah untuk meninggi enggak. Saya memang dasarnya memang dari nol. Saya sering ceritakan saya itu berawal dari ini. Nah, begitu saya kejar dengan gaya cari makan saya, dengan ambisius saya, ternyata malah saya nggak dapat apa-apa. Ternyata hidup itu untuk menggapai sesuatu yang akan kita inginkan, ya semuanya itu berserah Mas. Yang penting ikhtiar. Intinya ikhtiar dan yakin. Makanya saya pernah di video saya itu bilang gini, kalau kamu ingin jadi pengusaha, kamu harus punya keberanian dan keyakinan. Satu, keberanian dalam melangkah menuju apa yang akan kamu usaha, dan keyakinan bahwasanya Tuhan akan mendampingimu. Nah kalau kita beragama ya harus kita punya keyakinan kan gitu. Itulah sing video-video yang sering saya omongkan seperti itu Mas. Mantap sekali ya. Banyak ilmu semoga yang jadi kita dapat ya. Jadi kita bisa, khususnya kita sendiri dan juga teman-teman. Ya, intinya orang hidup itu gini Mas, seperti ada mungkin video saya mungkin katanya viral itu, yang bahasa itu ya, ini saya ulangi lagi Mas, yang dulu pernah mungkin apa itu ya mungkin kalau bosen ya mohon maaf, tapi ini tetap harus saya sampaikan juga. Enggak bosan. Nah, jadi saya pernah nyebutkan gini, orang hidup itu nggak usah berpikir gimana ya, wah aku berkeinginan seperti ini, aku pingin seperti ini. Nah itu kan namanya kita berkehendak kepada Tuhan. Kan intinya ada 3 hal yang pernah saya di video saya itu Mas. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebe. Itu ilmu yang benar-benar harus diterapkan oleh kita supaya bisa mencapai puncaknya. Tapi ya berat. Sirno dalane pati. Sirno itu hilang Mas. Gimana? Apa yang harus kita hilangkan supaya jalan pati dan jalan hidup kita itu mudah. Jalan matinya mudah, jalan hidupnya juga mudah. Apa yang harus kita hilangkan? Penyakit hati Mas.
iri, dengki, serakah. Ya pokoknya penyakit hati yang nggak benar itu hilangkan, supaya jalan hidupmu mudah, jalan hidupmu kepenak, jalan matimu mudah. Kalau Islam itu udah jelas, husnul khotimah, mati dalam pengampunan. Kita nyambung mas, jadi saya nggak di luar akidah. Nur sifat, nur itu cahaya, sifat itu karakter. Jadi manusia itu harus punya karakter cahaya atau sifat cahaya yang mampu menderita, tapi tetap berusaha menerangi kegelapan di sekelilingnya. Menderitanya kenapa? Lihat itu, wadahnya ini panas mas, tapi dia tetap bertahan, berusaha dengan sekuat energinya untuk menerangi kegelapan di sekelilingnya. Dalam Islam, khairunas anfa'um lina, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Luber tompo kebo, luber itu lebih, tompo itu tidak, kebo itu penuh. Jadi walaupun berlebih tapi tidak penuh. Kalau saya itu dibilang katanya itu apa sultan, orang kaya, itu nggak merasa mas, karena bagi saya itu orang kaya itu ada dua hal, dua jenis. Orang yang kaya itu ada dua jenis, bukan orang yang banyak hartanya, bukan harta yang mewah, mobil banyak, tanah lebar, itu belum kaya. Kalau bangun tidurnya masih mikir nyari duit. Nah, dua jenis orang kaya bagi saya mas. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuhnya. Yang kedua, bangun tidurnya itu yang dipikiri gimana caranya bagi-bagi duit. Atau kalau dia cuma punya nasi, punya lauk, bagaimana dia berpikir lauk sama nasinya itu dimakan orang lain. Itu baru orang kaya. Kalaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, tanahnya luas, berlimpah pokoknya, tapi kalau bangun tidurnya masih mikir nyari duit, itu belum kaya mas. Itu menurut saya. Jadi ya intinya kepanjangan mas, nanti videonya malah bosen orang denger. Jadi jadi intinya gini ya, terakhir ini mas, intinya gini, terakhirnya seperti ini. Kalau kamu ingin hidup sampai ke puncaknya, ada 3 hal yang harus kamu tahu. Yang pertama, beranilah memberi, beranilah berbuat baik, beranilah bermanfaat, dan beranilah memberi. Berani, bukan hanya bermanfaat, berbuat baik, ataupun memberi, tapi berani. Walaupun kita pernah disakiti, di saat orang yang menyakiti kita itu sedang susah, ya kita tetap berani berbuat baik kepada dia. Jadi intinya gitu mas. Jadi selesai lah ya, daripada nanti pada ngantuk untuk besok openingnya kita. Malam ini cukup dulu untuk review. Ya kandang ada di sini tuh mas. Tadi udah dijelaskan dari bawah sampai ke atas. Semangat terus, yakin terus, dan selalu jangan pernah berkehendak. Biarkan Tuhan kita yang berkehendak kepada diri kita. Mantap. Untuk penutupnya, salam ternak, salam sukses untuk peternak Indonesia. Tetap bermanfaat, tetap berani berbuat baik, tetap berani memberi. Salam dari saya, Bos Lembu Benggolo.